Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus melimpah di dalam setiap kehidupan saya dan saudara semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kesempatan pada saat ini mari kita kembali menggumuli kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah suluh di dalam kita melangkah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Sebelum kita bersama-sama belajar, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama benar-benar menyatukan hati untuk kita berdoa di hadapan Tuhan, memohon supaya Tuhan boleh menjamah setiap hati pikiran kita, perasaan kita, menolong kita untuk boleh diberikan pemahaman, pengetahuan, hikmat, sehingga kita boleh mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dengan firman-Nya saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan masih terus memberikan berkat kesempatan waktu kepada kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sungguh hanya berserah kepada kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sungguh menolong kami, melingkupi, menjamah setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan dan kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, panjenengan buka Alkitab panjenengan dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-42. Mari kita baca firman Tuhan untuk nanti kita boleh gumulkan bersama-sama. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang akan kita gumulkan bersama. Dan pada kesempatan ini saya memberikan tema untuk renungan firman Tuhan, fokus kepada pengutus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kapan panjenengan terakhir kali memberikan sebuah motivasi atau semangat kepada seseorang supaya orang lain itu menjadi lebih baik? Saya terakhir kemarin ketika anak saya yang pertama, Vano, habis terima rapor dan ternyata dia ada dalam urutan yang ke-12. Jadi semester yang lalu urutan 11, sekarang naik menjadi urutan yang ke-12. Dan saya memotivasi anak saya, menyemangati anak saya bahwa Bapak bangga dengan apa yang kamu sudah capai. Walaupun tidak masuk 10 besar, tetapi Mas Wali sudah luar biasa. Ya, hanya sekedar kalimat yang sederhana dan itu bisa berdampak yang luar biasa bagi seseorang yang kita semangati tentunya. Ibu bapak, sangat penting memberikan motivasi atau semangat kepada orang lain, karena semangat bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Semangat bisa menumbuhkan sesuatu yang membuat dia untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Dan ini penting untuk kita perhatikan. Demikian halnya dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Di ayat yang sudah kita baca, ayat 40 sampai 42, ini merupakan semangat, motivasi yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada para murid-muridnya. Kenapa? Karena para murid akan segera diutus pergi memberitakan berita sukacita atau Injil. Ini tugas yang berat, Bapak Ibu. Ini tugas yang tidak gampang. Ini tugas yang penuh dengan tantangan. Ini tugas yang penuh dengan resiko. Kenapa? Karena Tuhan sebelumnya sudah memperingatkan para murid bahwa akan ada penganiayaan.
penganiayaan, akan ada penolakan, akan ada pemisah antara yang menerima berita sukacita dan yang menolak berita sukacita. Tentu para murid butuh untuk dimotivasi. Dan bagaimana Tuhan Yesus Kristus memberikan motivasi yang luar biasa kepada para murid. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang memberitakan Injil maupun yang menerima berita Injil sama-sama memiliki resiko yang luar biasa. Bagaimana digambarkan bahwa seseorang yang menerima Injil itu bisa dibenci oleh semua orang, bisa dibenci oleh keluarganya, bahkan bapak, ibunya, saudaranya. Dan itu tertulis jelas di dalam firman Tuhan. Jadi baik yang memberitakan maupun yang menerima kabar sukacita sama-sama beresiko. Jadi ikut Tuhan Bapak Ibu itu memang tidak mudah. Nek pengen mulus hidup dengan ikut setan itu aman Bapak Ibu. Dengan pengen sugih ngopong menyan beres duit do teko dhewe-dhewe. Pengen sugih gampang ngingoni tuyul dan sebagainya. Saudara ikut setan mulus-mulusan dan endingnya jangan tanya. Kalau memang panjenengan mau ikut Tuhan harus siap pikul salib, harus siap sangkal diri dan baru mengikut Tuhan itu. Jadi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, ikut Tuhan itu tidak mudah. Jadi sekali lagi saya mau katakan, ikut Tuhan itu tidak mudah. Jadi harus panjenengan siapkan hati, mental panjenengan bahwa mengikut Tuhan itu luar biasa. Makanya kalau sampai hari ini panjenengan dan saya itu masih setia sama Tuhan, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Itu sebuah mujizat, amin. Tanpa mujizat Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, saya dan jenengan mungkin sudah bebas, sudah membuang jauh-jauh salib itu dari hidup kita. Tetapi puji Tuhan sampai hari ini kita tetap setia kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan, dan terus sampai kapanpun kita tetap mau setia kepada Tuhan. Para murid, baik yang ada pada waktu itu maupun yang sekarang, yang disebutkan murid-murid Tuhan, kita harus fokus kepada pemutus. Siapa pemutus? Tuhan Yesus Kristus. Fokus ini sesuatu yang penting Bapak Ibu. Lensa kamera ini kalau tidak fokus kepada saya, maka hasil gambarnya pun akan menjadi blur dan tidak akan tampak wajah saya yang keren ini. Keren. Sesuatu kalau tidak fokus, nyetir saja kalau tidak fokus Bapak Ibu, itu akan tabrakan. Mengerjakan sesuatu kalau tidak fokus, hasilnya nggak maksimal. Oleh sebab itu, pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil, pemberitaan kabar sukacita ini perlu fokus kepada siapa? Pengutus. Mengapa? Pertanyaannya. Saya dan saudara, para murid-murid Tuhan, perlu fokus kepada pengutus, yaitu Yesus Tuhan. Karena tanpa fokus kepada pengutus, saya dan saudara, baik semua orang percaya, para murid-murid Tuhan Yesus, tidak akan pernah mampu untuk tunduk kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tunduk itu artinya menyerah kepada kekuasaan orang lain. Sopo sing gelem? Yang ada naluri manusia itu adalah menguasai orang lain. Itu sudah bawaan dari sononya begitu. Saya dan saudara itu punya sisi lain bahwa inginnya tuh orang lain yang tunduk pada saya dan saudara, ya kan? Tetapi firman Tuhan mengatakan pada sore hari ini, pada kesempatan saat ini, bahwa kita harus tunduk kepada kekuasaan Yesus Tuhan. Ini sesuatu yang sulit Bapak Ibu. Saya percaya ini bukan hal yang mudah. Tetapi tanpa kita fokus kepada Yesus Tuhan, kita tidak akan pernah bisa tunduk kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu besok, tanpa ketundukan kepada Tuhan, saya dan saudara tidak akan pernah bisa dengan segenap hati bekerja melayani Tuhan. Yang ada hanya hanya sebuah atraksi belaka. Bukan sesuatu yang rindu benar-benar dari kedalaman hati kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tanpa ketundukan diri, tanpa ketundukan hati kita kepada Tuhan, kita nggak akan pernah mampu bisa melayani Tuhan dengan setulus hati. Bapak Ibu,
Tunduk nek suasana keadaannya gampang itu mudah itu. Tetapi dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Yesus Tuhan Sang Pengutus mau supaya kita tetap tunduk kepada kehendak Tuhan. Tanpa sebuah ketundukan, apa yang kita kerjakan hanyalah kewajiban belaka. Tahu artinya? Kewajiban itu kan ya wes penting wajib tak lakoni. Dengan hati kemerungsung penting mesti tak lakoni. Dengan amarah yang penting sudah tak lakoni, bisa dikerjakan bukan? Padahal Tuhan mau kita melayaninya itu dengan sukacita, dengan setulus hati kita, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Tidak hanya sekedar kewajiban melayani Tuhan, yaitu sebuah panggilan hidup, style kita, gaya hidup kita, orang percaya, murid-murid Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, mari kita benar-benar sebagai murid-murid Tuhan punya rasa yang mau tunduk kepada Tuhan. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apa alasan kita harus tunduk kepada Tuhan? Saya menantang Bapak Ibu untuk mengintrospeksi hidup panjenengan hari ini. Saudara, tamparan Tuhan itu bukan karena usaha kita bangkrut. Teguran Tuhan itu bukan karena sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Teguran Tuhan itu tidak selalu persoalan yang datang terus silih berganti dalam hidup saya dan saudara. Tapi hajaran teguran keras Tuhan adalah ketika hidup saya dan sadar masih di dalam dosa, tetapi Tuhan masih terus memberkati panjenengan. Mari selidiki panjenengan hidup panjenengan. Introspeksi kehidupan panjenengan sampai hari ini, apakah hidupku sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidupku sudah benar-benar mampu mengasihi orang lain seperti mengasihi diriku sendiri? Bapak Ibu, munafik kalau kita sudah mengatakan iya saya sudah mengerjakan itu. Saya percaya tidak ada satupun yang bisa melakukan itu dengan sempurna. Banyak dosa yang terselubung yang sudah kita kerjakan, yang itu menyakiti perasaan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Tetapi meskipun kita dalam keadaan berdosa, Bapak Ibu, Tuhan selalu datang dan memberikan kekuatan. Aku mengasihimu, aku mengasihimu, ayo bangkit anakku, jangan terus terpuruk di situ, bangkit, lakukan hal yang baik untukku. Tuhan tetap memberkati kita, baik berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani yang tidak pernah berhenti dalam hidup saya dan saudara. Ini sebuah tamparan, saudara. Ini sebuah teguran kalau kita mau peka melihat suara hati Tuhan. Kenapa aku yang seperti ini, yang masih berdosa begini, masih terus diberikan kebaikan dan kebaikan oleh Tuhan, masih terus mendapatkan berkat-berkat Tuhan? Harusnya kita itu loh Bapak Ibu, mbok yo bisa rumangsa. Dadi wong Kristen ku mbok yo sing bisa rumangsa ngoten. Hidup panjenengan yang tidak begitu setia, hidup panjenengan yang tidak menjadi orang yang benar, masih terus hidup dalam dosa, masih saja Tuhan kasih dan Tuhan berkati. Jadi apa alasan kita untuk tidak tunduk kepada Tuhan? Apa Bapak Ibu? Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tunduk kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari saya rindu kita semua murid-murid Tuhan, kita semua orang-orang percaya memiliki sikap tunduk kepada Tuhan. Mengapa? Supaya kita benar-benar tulus melayani Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, meskipun orang lain tidak melihat Bapak Ibu, walaupun pelayanan jenengan tidak di mimbar, tidak dilihat orang, tidak lihat masa Bapak Ibu, tidak dilihat jemaat, kerjakan dengan setulus hati. Kenapa? Karena kita tunduk kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan yang luar biasa dalam hidup panjenengan, menerima hidup kita, mengasihi kita dengan sempurna. Gitu? Kasihan kepada saya dan saudara dengan sempurna. Ketundukan yang sejati itu Bapak Ibu, bukan transaksi. Tahu maksud saya? Ketundukan yang sejati itu bukan sebuah transaksi. Transaksi itu adalah di mana ada negosiasi, di mana ada menguntungkan, oke, deal. Iya kan? Walaupun tidak menguntungkan bagi kita seakan-akan demikian, tetap kita mau tunduk kepada Tuhan. Karena pasti yang baik sudah Tuhan siapkan. Mari kita tunduk tanpa ada alasan apapun, tanpa banyak seributannya, tetaplah tunduk kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, ketundukan yang sejati itu bukan transaksi. Kalau transaksi adalah di mana ada negosiasi, oke, kalau itu menguntungkan kita baru deal, gitu.
Tetapi ketundukan kita kepada Tuhan itu bukan transaksi. Apapun yang terjadi, tidak ada alasan, tidak ada seribu tanya, kita harus tetap mutlak tunduk kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sudah begitu sempurna di dalam mengasihi dan saudara. Kalau kita bisa hidup saat ini, saudara, wow, itu berkat yang luar biasa. Kalau kita masih bisa bernafas dengan luar biasa tanpa ada oksigen selang yang tempel gitu, itu sudah luar biasa. Amin. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Fokuslah kepada Sang Pemutus, yaitu Yesus Tuhan, supaya kita bisa punya ketundukan diri untuk melakukan segala pelayanan yang dipercayakan kepada kita dengan setulus hati. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu fokus kepada Pemutus? Karena Sang Pemutus menyediakan upah bagi saya dan saudara. Kita bisa perhatikan itu dengan sangat jelas di ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat 42, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, baik yang menyampaikan kesaksian firman Tuhan, baik yang menyampaikan kabar Injil itu, dan yang menerima kesaksian firman itu, sama-sama disediakan upah oleh Sang Pemutus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang memberitakan firman, baik yang menerima Tuhan, di depan tadi saya katakan sama-sama beresiko. Jangankan menyampaikan tentang Yesus itu juru selamat, menyampaikan khotbah di gereja saja, menyampaikan firman Tuhan saja di gereja, penuh dengan resiko. Ana sing lara ati, ana sing kurik ra gelem gereja mergo tersinggung. Banyak orang yang rindu mendengar firman Tuhan itu yang lucu-lucu. Tapi ketika firman Tuhannya keras, menegur dirinya, menegur kesalahannya, akeh-akeh ora nrimo dan lara ati. Nek wis lara ati gething karo yang menyampaikan firman, itu penuh dengan resiko. Tetapi firman Tuhan pada kesempatan sore ini mengingatkan kita semua bahwa baik yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan yang mau menerima kebenaran firman itu akan mendapatkan upah. Apa upahnya? Kalau memang seorang nabi diterima dengan baik, maka orang itu pun akan menerima upah seorang nabi. Kalau dia menerima orang benar dalam hidupnya, maka dia pun akan menerima upah orang benar. Dengan sangat jelas dikatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Bapak Ibu, apa sih upah nabi? Upahnya hamba-hamba Tuhan itu apa? Upahnya orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu apa? Mari kita perhatikan di pasal yang ke-10 ayat yang 32 dan 33, Bapak Ibu. Kita naik ke atas. Saya akan baca untuk kita semua.
setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Upah seorang nabi, upah orang yang hidupnya benar dalam firman Tuhan, hidupnya akan diakui Tuhan. Amin. Untuk apa? Setiap orang yang memiliki kekayaan, memiliki seluruh dunia ini, tapi pada akhirnya Tuhan nanti, kowe sopo, aku ora kenal kowe, minggir. Apakah itu tidak sangat memilukan hati? Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, ketika saya mendengar kesaksian pemeran film di The Passion of Jesus Christ, pemeran film yang memerankan tokoh Yesus itu berkata bahwa tidak ada orang yang memilih, Tuhan itu tidak memilihkan orang itu pergi ke neraka, tetapi yang ada adalah orang-orang itu yang memilih tempat itu ke neraka, itu orang-orang itu sendiri yang memilihnya. Jadi upah seorang nabi, upah orang yang benar adalah diakui Tuhan. Ketika hari penghakiman tiba, kita diakui, iya itu anakku, iya itu kekasih hatiku. Betapa itu sungguh menjadikan sukacita yang sempurna dalam hidup saya dan saudara. Jangan sampai kita lelah melayani Tuhan, jangan sampai kita setia yang melayani dari Gusti. Ini ketika hari penghakiman tiba, Tuhan berkata, aku tidak mengenal. Sangat menyakitkan. Apa upah yang selanjutnya? Upah bagi seorang nabi, upah bagi orang yang benar, Bapak Ibu. Ada penghiburan, ada kekuatan yang daripada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi upah, mari kita jangan berpikir upah itu duit, materi, mau nih Bapak Ibu. Oke lah, kita semua tidak bisa hidup tanpa duit dan materi ya. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan bukan upah secara yang seperti itu mau. Terlebih adalah upah penghiburan dan kekuatan. Bagaimana menjadi seorang nabi itu nggak gampang Bapak Ibu. Menjadi seorang hamba Tuhan itu tanpa Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, dia akan tidak akan mampu melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya. Kenapa? Karena menjadi seorang hamba Tuhan, seorang nabi, pemberita firman Tuhan, pemberita kesaksian itu nggak gampang, penuh resiko dan penuh dengan tantangan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak akan selesai dibicarakan 2 jam, 3 jam, 4 jam, setengah hari bahkan. Bagaimana menceritakan tantangan-tantangan yang dihadapi hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kalau ada jemaat yang masih punya pikiran penak pendeta lalu kerjanya peng papat sesasi munggah mimbar, saya harap Anda bertobat saat ini juga. Anda tidak pernah melihat apa yang dikerjakan oleh para pendeta-pendeta Bapak Ibu. 24 jam kami standby untuk melayani jemaat Tuhan. Ngomong ngopo dibayar larang-larang, kerjanya peng papat seminggu ya kok, atau sebulan ya kok. Saya harap Anda bertobat. Jadi abot nanti pendeta itu. Makanya sekolah-sekolah teologi aku paling-paling daftar itu 10, 12 beda kan sekolah kedokteran ya kan, walaupun mahal, wah saling berebut masuk ke sana karena memang berat menjadi panggilan untuk menghidupi panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan benar-benar sudah menyediakan upah, yaitu upah kekuatan dan penghiburan, saudara. Jadi ini upah yang luar biasa sehingga seorang nabi ini akan tetap mampu bertahan melakukan tugas dan panggilannya untuk memberitakan firman Tuhan. Nabi itu apa sih Bu, Pak, saudaraku? Nabi ini pun saya ibarat itu corong. Jadi ada corong. Jadi corongnya Tuhan. Jadi suaranya Tuhan itu dihantarkan kepada umat manusia. Ya, Nabi hamba Tuhan itu hanya corongnya Tuhan. Saya harus bilang apa ya, seperti itulah keadaan hamba Tuhan atau nabi. Jadi kalau jenengan tidak suka corongnya Tuhan ya sama halnya dengan tidak suka yang di belakang corong itu, yaitu Tuhan sendiri. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, ada kekuatan, ada penghiburan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan atau hamba Tuhan atau para nabi atau orang-orang benar ini. Jadi upah ini yang sekali lagi saya katakan diakui Tuhan. Amin. Yang kedua adalah ada penghiburan, ada kekuatan. Tanpa Tuhan menguatkan tidak mungkin kita menjadi orang Kristen sampai hari ini, ya kan? Jadi dengan sampai hari ini kok sampai terus setia sama Tuhan itu apa yang memotivasi Anda? Upah bukan? Upah kita apa? Hidup kekal bukan?
Upah kita apa? Hidup bersama dengan kemuliaan Tuhan, bukan? Kenapa kita terus hidup menjaga hidup kita benar, hidup kudus di hadapan Tuhan? Karena orang yang tidak kudus akan bagiannya adalah neraka, itu jelas firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu kita terus hidup benar, kita terus setia melayani Tuhan, kita terus setia menjadi orang percaya. Kenapa? Karena akan ada upah yang kita miliki nantinya. Itu harapan kita bersama. Kita tidak bisa munafik bahwa itulah upah kesetiaan orang yang mengasihi Tuhan. Apa upah yang selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Sukacita Bapak Ibu. Apa? Mari kita perhatikan ayat yang ke-40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Bapak Ibu. Kebahagiaan, kegembiraan, sukacita seorang pemberita firman, seorang hamba-hamba Tuhan adalah bagaimana dia diterima oleh orang lain. Ini sebuah sukacita, Bapak Ibu. Diterima bukan hanya wadahnya niki, tidak hanya raganya. Diterima adalah artinya apa yang disampaikan itu diterima oleh orang lain. Itu sangat membuat dia sukacita. Ini upah seorang nabi. Bagaimana ada sukacita besar ketika ada orang yang mau menyambut mereka, menyambut pemberitaan kesaksiannya, menyambut firman Tuhannya, Bapak Ibu. Jadi dalam sekitar 2 bulan ini, hampir 3 bulan, 4 bulan nih Bapak Ibu, ketika kita ibadah online seperti ini, ada 1-2 jemaat yang ngomong ke saya, terima kasih Pak untuk firman-Nya. Wah, itu sebuah sukacita besar bagi saya, Bapak Ibu. Mulai duit sekarang sampai merinding ketika ada jemaat tulus mengatakan terima kasih pelayanan firman Tuhan. Itu sukacita seorang hamba, seorang nabi seperti itu. Jadi bagaimana orang lain bisa merasakan sukacita, itu sukacita yang luar biasa. Ibadah online kayak gini begitu banyak menguras tenaga. Kameramen kita orang sibuk, Bapak Ibu. Kameramen kita ini tidak kaya, dibantu anak muda kita yang luar biasa. Saya pikir kita harus patut memberikan apresiasi pada mereka. Mereka terus memberi yang terbaik buat Tuhan dengan segala keterbatasan peralatan yang ada. Firman Tuhan itu tersampaikan dengan luar biasa. Tanpa mereka dikirakan Roh Kudus, kita tidak bisa sampai seperti saat ini. Ibu, Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucapkan terima kasih itu kadang memberikan sukacita yang besar kepada kami, kepada teman-teman kita, kepada Pak Abuni dan cerita memberikan segala sesuatu Tuhan kepada kita. Ya, sukacita itulah upah orang-orang yang melayani Tuhan, dan itu pun akan dialami oleh orang-orang yang menerima kebenaran firman Tuhan. Sukacita. Kita tidak pungkiri bahwa ada berkat jasmani juga yang dialami, yang diterima oleh pemberita-pemberita firman Tuhan dan juga yang menerima firman Tuhan. Berkat jasmani itu ya bisa macam-macam Bapak Ibu. Dan saya mau spesifik mengatakan berkat jasmani itu adalah berkat kemampuan untuk bisa menikmati dan menjalani apa yang Tuhan izinkan ada dalam hidupnya. Ini berkat jasmani Bapak Ibu. Tidak semua pemberita firman Tuhan itu kaya-kaya, ya kan? Wah, kalau firman Tuhan bicara upah, bicara materi, Bapak Ibu, hamba Tuhan sugih-sugih kabeh. Tapi tidak demikian. Ada juga hamba Tuhan yang mengalami sakit penyakit, tidak kebal dengan penyakit, Bapak Ibu hamba Tuhan. Jadi berkat secara jasmani itu adalah berkat kemampuan, bagaimana dia bisa menikmati benar apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya. Berkat secara rohani Bapak Ibu apa? Berkat secara rohani adalah dibela Tuhan, disertai Tuhan, dipelihara Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan berkat-berkat ini pun akan sama diterima oleh para orang-orang yang menerima pemberitaan kesaksian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika seorang nabi berkata Yesus adalah juru selamat, di situ ada pemuridan, di situ ada pengajaran. Maka orang yang menerima, orang yang diajar, ini pun bisa memuridkan orang lain. Kuasa yang sama, hikmat yang sama akan diterima orang itu, sehingga dia pun mampu memuridkan orang lain. Multiplikasi. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seandainya saya ngomong Pak, Bu, Dek, Om, Mbak,
Getuk iku asale toko telo. Kalau panjenengan menerima omongan saya ini, jenengan nanti pun bisa ngomong ke orang lain bahwa ketika orang lain bertanya, getuk itu saka apa? Getuk itu saka telo. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi gambaran sederhananya begitu. Jadi hikmat kuasa yang diberikan pada Nabi ini benar diberikan kepada orang yang menerima pemberitaan kesaksian firman Tuhan oleh para nabi atau oleh para hamba Tuhan atau orang-orang yang benar. Jadi Bapak Ibu dan Saudari dikasih Tuhan, ada dua alasan mengapa kita harus fokus kepada Sang Pengutus. Yang pertama adalah supaya kita memiliki ketundukan diri. Dengan ketundukan diri kita bisa melayani Tuhan dengan setulus hati. Yang kedua, apa alasannya adalah karena Sang Pengutus sudah menyediakan upah baik kepada yang memberitakan Injil firman Tuhan maupun yang menerima firman Tuhan itu dengan setulus hati. Oleh sebab itu hargailah para hamba-hamba Tuhan, karena upah hamba Tuhan itu akan juga panjenengan rasakan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.